tapi Hikaru. Dan setelah makan G2, sebenarnya langkah terbaiknya Hitam bukan C5 ya, tapi H5. Mungkin ada supaya ada counter attack di sayap raja ya. Tapi dengan C5 keunggulannya Carlsen makin meningkat lagi. Yang tadinya di bawah 1 poin sekarang 1, lebih dikit. Dan ya ini langkah terbaiknya dari engine. Kalau aku nggak masuk sih Rick ini. Rick masa langkahnya Apa benteng tuh? CB1. Hah? Kalau buat aku personally agak susah ya untuk melihat benteng Iya. CB1. Karena tadi kita udah sengaja buat naruh bentengnya di C1 ya. Yes, Buat bener. ngebuka lajur C-nya itu. Tapi apakah Carson sesuai dengan langkah pilihan engine? Ya, nah ini ada yang nanya Tapi nih nggak, Kak Rika, kalau heeh. menang nambah rating gak sih? Nambah rating catur cepat nggak ya? Nambah ya pastinya karena Ini kan kan ya kejuaraan resmi ya. Tapi yang dipakai adalah rating catur cepat, teman-teman. Main ke NDK sama Pulau Komodo. Wah, semoga ya suatu hari nanti bisa ke sana. nah ini kebiasaan Ud- Carlsen nih Udah megang makan buah pion. catur. Hmm. Ya, Ini kuda makan pion bagus nggak Kak? Kuda makan pion yang mana ya? udah sepertinya Udah, bukannya 5 watt kudanya lagi ya Rik ya. apa itu langkah yang tadi yang sebelum ini? Ya, makan pion mana? Tapi kan kudanya dari F3. Hikaru udah mulai pusing juga ya ekspresinya. Ini kalau kita di Islandia enak banget ya Rik ya kayaknya. Bisa menonton langsung tuh di tempat pertandingan, bisa masuk live kamera juga. Iya, kita bisa jadi orang yang di belakang Carson itu tadi ya, yang nonton-nonton tuh. Ya, Carlsen masih berpikir di sini. Oh ya teman-teman, ini baru langkah ke-24 nih, Rika. Tapi waktunya Carlsen Hmm. jadi kalah nih. Waktunya Carlsen tinggal 2 menitan tuh, teman-teman bisa lihat di live kamera. Waktunya Carlsen Wow. 2 menit 12 detik, Hikaru Nakamura masih 4 menitan. Jadi Carlsen tertinggal 2 menit dan baru 25 langkah. Jadi Carlsen butuh 5 langkah lagi, Hikaru Nakamura butuh 6 langkah lagi. Tapi di sini Hikaru masih unggul waktunya sekitar 2 menit. Dan di sini Carson jalan benteng C2, Kak. Yes. Dia menjaga gajah B2-nya dan mungkin dan apakah mau di double di lajur. Tapi kayaknya enggak ya. Benteng yang A itu buat nge-support pion A5 ya. Hmm, hmm. Iya. Dan ini jamnya Hikaru juga OTW 2 menit nih. Oh iya bener banget. Sudah 3 menit masuk ke menit ketiga dan kita tunggu ya bagaimana kelanjutannya. Kayaknya benteng C2 biar kalau C4 ke JB2 bisa pindah. Masuk akal juga. Make sense juga. Nah, ini udah sama-sama menit kedua nih. Langkahnya masih sama ya. Dia belum jalan ya. Belum jalan. Waduh, ini kalau sama-sama tinggal detikan seru sih. Jangan lupa minum air putih, Kak. Kak Terima Chelsea, kasih. kita diingetin buat minum air putih. Kau udah pernah lihat Carson langsung belum? Alhamdulillah sudah. Kak Chelsea juga udah. Iya. C4. Hmm. C4 sekilas mungkin terlihat menutup
memblokir ini ya Rick ya, gajah hitam, Hitam. gajah B2 ya, tapi sebenarnya dengan jalan C4 ya sama aja. Gajah hitamnya dia juga terblok nggak Iya sih? bener banget, jadi tidak ada lagi pertukaran pion di sini, dan keunggulan putih masih ada di pion bebas ini. Atau kita mau E5 kali. Makin meningkat Rika, tadi habis C4 kuda F3 kuda A7. Di sini Dia Carlsen mau bisa. kuda C6. Mhm. Di sini Carlsen bisa manuver ya gajahnya, berpindah mungkin ke sini, Wow, atau itu bisa juga dengan bakal dorongan A6. ini bakal lebih bagus sih kayaknya gajah C1 gajah Eh, F4 ya. ngintip abang? Ini ngintip apaan sih dari tadi? Dia dari tadi mukanya kayak gelisah gitu, kenapa sih? Dia jalannya gajah. Waktunya tinggal 1 menit, teman-teman. Waktunya Carlsen. Wow. Dan butuh masih Dan 3 langkah lagi. Nakamura barusan udah pegang kuda gak sih? Udah kayak dipegang Berarti gitu mau ke tapi C6 belum kali dia jalan. ya. Atau dia mau ke Mungkin ya. B5? Ke B5 lagi. Kalau ke B5 bisa gajah gajah C5. Oh iya bener. Ayo Carlsen menang. Iya, bener kata Rika ya tadi ada ide E5 nih. Ya, Carlsen harus cepet langsung dimakan dan dimakan balik Dimakan. oleh Hikaru. Nah, waktunya Carlsen tinggal 50 detikan. Harus 2 langkah lagi nih ya untuk dapat tambahan 5 menit. Karena kalau habis waktunya ya udah. Nah, gitu. Ini belum ada increment ya teman-teman karena belum 30 langkah. Nanti kalau udah 30 langkah nanti dari langkah ke 31 baru ada increment. Ya udah terjadi pertukaran di E5, dimakan Gajah oleh C5. Carlsen. Gajah C5 gajah D4. Dia ngelirik apa sih? Mungkin Oh my ada god, bising langkahku kali di sana dijalanin ya. kak. Nah, ini sepertinya Kak udah dia jalan. Ah, 30 langkah udah nambah ya Rick ya waktunya Carlsen ya. iya udah bertambah 5 menit jadi 5 menit 29 detik. Ya gajah D4 jadi ada ada diagonal baru. Benteng B3. Menteri gajah D4 dulu terus menteri ke Kalau gajah D4 gimana D7. ya Rick ya? Iya, makanya. Skak kali ya? Menteri M4 dia. Oh iya ada garpu. Mm-mm. Nggak bisa ya teman-teman. Nggak bisa gajah D4 karena ada menteri E4, skak Benteng garpu. A Benteng A C1 dulu Jaga buat ini jaga dulu ya. pion C3. Iya, Jaga benteng sekaligus jaga pion. nampaknya langitnya Hikaru sudah mulai gelap. Aduh, langitnya udah Aduh, mulai gelap. Mendung kah? enak banget ya kita nonton live kamera ini ya. Mm. Sudah eh, jelas, zoom in dan juga jernih, Dan real real time. time gitu ya. Bener. Mau ambil pion kayaknya Hikaru. Iya bener ya. Yes, pion C3 dan mengancam menteri E4. Waktu udah nambah ya kok Magnus lama jalannya tadi. Iya benar, waktu udah nambah 5 menit karena udah memasuki langkah ke 31. Dan nambah increment juga 5 detik setiap langkah. Yes, Jadi ya masih ada waktu lah buat dia berpikir gitu ya agak panjang. benar banget. F3 dulu kayaknya kalau F3 makan C3 nggak sih? Hmm. Benteng C1 ya kalau aku sekilas sih benteng C1 ya. Jaga benteng C2 sama jaga pion. Tapi kayaknya nih
Kalau ke benteng AC1 jadi kayak pasif gitu bentengnya. Karena dia cuma ngejagain pion di C3. Dan dia maju Eh, A6 teman-teman. kena, Kenapa? kena. Oh Carlsen my god. blunder satu benteng. Oh my god. Oh my god, dia udah langsung geleng-geleng. Oh my god, sang juara dunia Dia nggak catur. lihat Menteri Blunder, E4. blunder satu benteng. Oh my god. Oh, ini momen sangat, Ya ampun. Padahal tadi ya. kita bahas ya kak ya. Iya, kita baru Dia bahas mau loh. Menteri E4. Dia mau Menteri E4 ternyata. Aduh, ini sangat Mana tidak Hikaru terduga iya. ya. Kayaknya Seorang, sih ya berat sih. Kalau tadi kan dia masih kalahnya kalah kualitas ya. Kalau sekarang kan udah kalah benteng satu. duh, Ya gimana? jangan nangis. Duh, nggak tega. Aduh, gak tega lihat. Mukanya langsung merah loh. Carson, Carson juga manusia ya bener. Dia udah Carson geleng. juga manusia Pasti dari pusing ya, tadi. Rick ya. Udah 3 babak, mm, udah 3 game. Dan posisinya tuh random, pasti secara tidak mm, langsung juga lebih Lelah ya. melelahkan. Yes. Agak blunder kok Tapi ini baru nggak dia sih. Tadi karena belum terupdate ya turun. teman-teman. Iya, dia langsung ekspresinya aduh, udah geleng-geleng terus ya. Mm, Ya ini momen ini bakalan jadi mm. kontennya Hikaru juga ya, karena Iya, satu iya, iya, bener. benteng Bulat-bulat. ya, tidak terduga juga sih. Ya paling ini yang diharapkan terakhir oleh Carlsen, petak-petak hitamnya itu ya. Mm-mm. Uh, Wow, Menteri B7. Tapi sepertinya kalau ditukar aja masih unggul ya, Rick ya. Makan, Menteri, makan, ya. maksudnya benteng B8 gitu. Iya. Tapi nanti bisa gajah D4 gitu. Tapi Gajah kayaknya A7 masih terus menang gajah juga deh. D4. Tuh dia lagi ke langit-langit lagi. Iya. Santai itu Carson acting. Ada itu bukan acting lagi deh kayaknya itu udah bener-bener salah teman-teman. Masa dia actingnya blunder satu benteng. Nggak mungkin teman-teman. Itu tadi udah fatal banget. Karika. Kayaknya Carson juga ngantuk. Yes. Ya ini tadi momen bersejarah banget ya teman-teman yang tadi eh, bergabung terus tidak melewatkan itu. Momen yang sangat sangat apa ya, mengejutkan sebenarnya ya. Kalau seorang Magnus Carlsen blunder satu benteng dan taktik garpu sederhana. Ya di sini udah cepat jalannya tadi kalau teman-teman lihat di live kamera tadi. Ya, iya udah terjadi endgame benteng lawan gajah, ini udah pasti menang Hikaru ya, karena Gajah juga ini D4. pionnya pion putih nggak bisa diancam dengan gajah. Rajanya nanti tinggal dimajuin pelan-pelan advance gitu ya. Tapi pionnya putih juga bisa Kak ditaruh di hitam semua. Iya, tapi ada juga nanti ide untuk mengorbankan di sini, Rick. Mungkin. Berarti Raja Putih harus ke ini ya, ke sayap menteri ya. Mm-mm. Ya, seperti yang Rika bilang, Carlsen menempatkan pionnya di petak hitam ya, supaya bisa dijaga dengan gajahnya. Tapi dengan dia menjaga pionnya tersebut, nah ini teman-teman, secara umumnya kenapa kita harus menempatkan pion kita di petak yang berbeda dengan gajah kita? Fungsinya apa? Karena kalau misalkan gajah kita hitam, kita kan sudah menguasai petak-petak hitam. Nah, kalau pion kita taruh di hitam, otomatis nanti petak putihnya tidak terjaga, ya kan? Jadi makanya Mm-mm. kalau pionnya kita taruh di petak putih, jadi petak-petak putihnya terjaga. Tapi ini tidak terlalu berpengaruh ya, karena ini bukan endgame perwira yang sama, melainkan Mm. endgame kualitas. Udah ya udah beda lagi ya Kak ya, karena Beda. dari materinya udah nggak sama gitu. Iya. Nah, balik lagi itu kan rules secara umum, dan memang semua
Mm-mm. peraturan catur yang kita ketahui itu pasti ada exceptions-nya, ada pengecualiannya. Ini sih tapi Carlsen kayak udah asal dorong aja sih kayaknya Rick udah. Karena ya udah emang susah apalagi lawannya Hikaru gitu ya. Kecuali kalau lawannya Haya Yes. gitu masih mungkin. Ini lawannya Malah kita Hikaru nyari loh. malah kita nyari remis, Kak. Iya Wah, makanya masa ini sih? lawannya Hikaru loh. Benteng vs Gajah unggul Benteng. Iya betul. Yap, benar banget. Ini caranya Putih buat bertahan. Hmm, Raja Raja F4 ya, Raja F4, Benteng F1. Kalau Carlsen kalah nggak masuk semi ya? Belum tentu teman-teman, karena masih ada babak ke 3, 4, 5, dan 6. Jadi poinnya nanti kan dijumlah dari 6 babak itu dan diambil 2 besar. Jadi masih masih belum tahu juga sih apakah lolos ataukah nggak lolos. Masih panjang lah istilahnya, masih ada 4 babak. Tapi kalau misalkan ini Hikaru menang ya Rika, bisa kita katakan dia leading sendirian teman-teman dan ini Mm, karena ada 2 spot ya mungkin sisa babak yang ada tinggal remis-remis aja ya Rik ya, bisa ya. mm, mm, mm. Dan Carlsen harus ini ya, harus menang lawan si siapa? Jerman itu. Ya Matias ya. Blue. Yes. Apa nggak ngantuk Kak? Iya, Carlsen sudah menyerah dan Menyerah. ini berarti game kedua dimenangkan oleh Hikaru Nakamura, otomatis match mereka di babak kedua ini total kemenangannya 1,5 untuk Hikaru Nakamura. Tapi Carlsen di sini kita lihat kalah dia masih mau ngobrol ya Rika. Jadi memang sebenarnya dia Emang dia nyadar lah, dia emang ya blunder. salah gitu kan. Dia lupa taktik Mm-mm. garpu tadi yang sederhana ya teman-teman. Udah Mm-mm, gimana? mm-mm.